Hai, selamat malam. Saya Lea Maanyan. Pada malam hari ini mau berbagi cerita tentang kehidupan. Semoga dari cerita ini ada suatu pelajaran atau suatu hikmah yang bisa juga diambil oleh teman-teman semua, oleh kita semua. Ceritanya seperti ini. Kemarin itu pada hari Sabtu, keluarga kami kedatangan seseorang yang mengaku bahwa tanah yang kami miliki adalah tanahnya beliau. Sebagian dari tanah kami itu ada tanahnya beliau di situ. Sementara kami sudah memegang bukti hak dari yang beliau klaim itu. Nah, itu sebenarnya kedatangan si bapak yang kedua kali. Pertama kali beliau datang ke areal tersebut, saya dengan suami kebetulan tidak ada di tempat, dan kami mendengar cerita dari orang sekitar di situ, dan kami melakukan suatu tindakan, yaitu pertama saya meminta suami untuk melakukan pengecekan sertifikat, karena pada waktu itu ketika membeli memang sertifikat masih nama orang dan belum dibalik nama. Jadi supaya saya tidak khawatir, saya takutkan sekarang apa sih zaman sekarang yang tidak bisa dipalsukan seperti itu, segala sesuatu bisa dipalsukan. Jadi saya melakukan pengecekan sertifikat dan sertifikat itu benar dan asli. Jadi saya sedikit tenang, kemudian kami melakukan balik nama, dan balik nama itu nama suami saya. Jadi sertifikat itu adalah nama suami saya. Kami membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada tanpa ada ketertunggakan seperti itu. Nah, si bapak pada hari Sabtu kemarin datang lagi. Saya dipanggil oleh teman, dan saya datang ke sana sebenarnya ada rasa sedikit khawatir, karena waktu itu pada hari Sabtu kemarin suami saya belum ada di rumah, jadi saya harus sendiri. Sementara saya juga merasa bahwa saya masih muda, sebenarnya saya masih muda, saya di sini merantau seperti itu. Jadi ada kekhawatiran sendiri ketika hal-hal seperti itu terjadi. Dan saya mendatangi tempat tersebut bersama dengan anak saya. Kemudian saya melihat dari jauh itu ada dua bapak-bapak di sana yang sedang pegang parang, karena memang mereka sedang membersihkan di wilayah tersebut seperti itu. Jadi saya ada semakin ada rasa khawatir, ada rasa takut apa yang akan terjadi. Saya harus berkomunikasi bagaimana dengan orang-orang ini, karena mereka kan orang lokal, orang sini, sementara saya kan orang jauh. Saya bagaimana ini bicara ini, tetapi sebenarnya saya sudah bawa sertifikat nih teman, saya bawa sertifikat, saya bawa pajak seperti itu. Jadi sedikit gimana ya saya berbicara dengan mereka, gimana ya. Saya memang jujur, saya trauma bermasalah dengan orang yang menurut saya cara mereka berkomunikasi ketika ada masalah itu arogan. Jadi saya trauma sekali. Saya takut ketika saya bermasalah dengan orang yang tidak bisa menjaga tutur kata yang baik, orang yang cepat emosi. Saya tidak suka bermasalah dengan orang yang seperti itu, karena akan panjang ceritanya seperti itu, dan mungkin saya juga akan terpancing seperti itu. Sementara saya harus menjaga bagaimana cara kita berbicara bersama orang-orang seperti itu. Saya tidak mau nama saya akan menjadi rusak hanya karena bermasalah dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi saya khawatir, saya takut, tapi sudahlah, jalan saja. Ternyata ketika datang di situ, kedua bapak tersebut adalah pekerja dari yang mengaku itu. Jadi mereka itu hanya bekerja. Nah, kemudian saya tanya bosnya mana, ternyata bosnya lagi keluar dan akan segera kembali. Dalam beberapa waktu kemudian ternyata si bapak datang, dan bapak itu menggunakan kendaraan
roda 4 dan itu kendaraan dinas. Jadi saya langsung berpikir, oh beliau bos nih gitu, oh beliau ini orang yang terpandang, orang yang bekerja di salah satu kantor pemerintahan. Jadi sedikit lega. Mudah-mudahan ini si bapak ini ketika dibawa bicara bisa dibawa bicara yang baik lah, berkomunikasi baik seperti itu. Ternyata benar teman bahwa si bapak itu cara bicaranya bagus, masih sopan seperti itu, masih bisa dibawa kompromi lah dalam cara berbicara, sekalipun memang kondisi waktu itu ada bermasalah. Bapak memang kekeh mengaku bahwa di tanah tersebut ada sebagian tanahnya beliau seperti itu. Tapi saya minta, di mana Pak, batasnya di mana? Kalau misalnya ini versi Bapak nih, batas tanah yang Bapak akui di mana Pak? Ternyata si Bapak bilang pokoknya sisa di sini seperti itu. Oh, kalau sisa di sini ya berarti kita harus berbicara lebih lanjut, saya katakan seperti itu. Tapi Bapak harus tahu bahwa kami beli dari si ini Pak, terus begitu. Terus ditanya sama Bapak, itu si itu beli di mana itu, seperti itu. Kami itu ada perjanjian sudah ditandatangan sebelum ini, ada semua seperti itu, ada perjanjiannya. Terus saya katakan saya tidak tahu Pak, itu Bapak beli dari mana. Yang pasti kami beli dari si Bapak ini memberikan sertifikat atas namanya si ini, seperti itu. Nah, terus tapi sertifikat itu Pak kami sudah balik nama. Terus si bapak diam, terus mengatakan bahwa seperti itu. Kemudian ketika dia pergi, dia katakan nanti tunggu bapak ya, menunggu suami saya, seperti itu. Nah, jadi pelajarannya dari sini yang bisa saya ambil, mudah-mudahan juga teman-teman bisa ambil. Jadi memang masalah itu akan berlanjut dengan membuat kita pusing, membuat energi kita banyak tersita, energi kita banyak keluar ketika cara kita bermasalah itu salah, dan juga kita bermasalah dengan orang yang salah. Nah, ketika memang kita bermasalah, kita ada masalah dengan orang yang memang dia mengerti bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana berkata-kata yang baik, yang sopan, begitu. Jadi itu sangat mempengaruhi dengan siapa kita sedang berhadapan, itu sangat mempengaruhi masalah selanjutnya, seperti itu. Karena memang ketika kita bermasalah dengan orang yang tidak pikir panjang, dengan orang yang kurang bijaksana, dengan orang yang memang cepat emosi, itu kita sangat susah sekali. Menyelesaikan masalah dengan orang yang cepat emosi itu sangat susah sekali. Karena memang kita harus mencari celah untuk masuk kepada dia. Sementara dia emosi, kan ada tuh orang yang mencak, maki-maki bahkan. Nah, itu kita memang harus juga pintar-pintar berkomunikasi memang dengan orang yang dari segi seperti itu. Tetapi memang sekalipun kita lembut, sekalipun kita sudah berbicara tidak kasar, kadangkala dengan kita lembut, kita tidak kasar, itu mereka itu lebih ingin menguasai kita. Jadi kadangkala kita terpancing emosi seperti itu. Nah, jadi perhatikanlah dengan siapa kita bermasalah. Ketika kita ada masalah dengan orang yang ada pengetahuan, maksudnya akan baik-baik saja. Ketika bermasalah dengan orang yang lebih bijaksana, masalah apapun pasti bisa selesai. Tapi ketika kita bermasalah dengan orang yang memang sering bermasalah, itu sangat luar biasa. Jadi sekalipun kita bermasalah dengan orang yang susah, ini lebih bagus dihindari, sabar, bahkan mengalah untuk menang. Seperti itu. Selamat malam.